Eropa menyimpan banyak kisah kelam yang tak lekang oleh waktu. Dari peternakan terpencil hingga kota besar, teror dan misteri pembunuhan berantai telah meninggalkan jejak yang mengerikan dan tak terlupakan. Berikut adalah 7 kasus pembunuhan berantai paling menyeramkan yang mengguncang benua ini, penuh dengan kisah misteri dan kekejaman yang tak terbayangkan. 1. Teror sunyi di peternakan Bavaria, Jerman. Malam dingin di akhir bulan Maret 1922. Di sebuah peternakan terpencil bernama Hinterkaifeck, tak jauh dari Munich, 6 orang anggota keluarga Gruber hilang kontak dengan dunia luar. Tak ada yang mencurigai apa-apa pada awalnya. Tapi saat para tetangga menyadari bahwa keluarga itu tak muncul di gereja dan anak-anak tak datang ke sekolah, mereka mulai khawatir. Beberapa hari kemudian, seorang pencari kerja yang datang ke peternakan menemukan pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Di lumbung, tubuh Andreas Gruber dan istrinya, Cecilia, ditemukan terbujur kaku. Di samping mereka, anak perempuan mereka, Victoria, dan cucu perempuannya, Cecilia kecil, yang terlihat seolah mencoba bertahan hidup sebelum tewas. Di dalam rumah, pembantu baru yang baru sehari bekerja, Maria Baumgartner, serta anak bungsu keluarga itu, Joseph, yang baru berusia 2 tahun, ditemukan dibunuh di ranjang. Luka mereka brutal, dipukul dengan alat seperti kapak atau cangkul. Namun yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa pelaku tampaknya tidak langsung pergi. Penyelidik menemukan tanda-tanda seseorang masih tinggal di rumah itu setelah pembunuhan. Ternak diberi makan, makanan dari dapur menghilang. Asap terlihat dari cerobong beberapa hari setelah diperkirakan korban sudah tewas. Tidak ada jejak paksa masuk ke rumah. Anjing peliharaan keluarga juga ditemukan masih hidup. Seolah-olah si pembunuh merasa betah. Mungkin bersembunyi di sana sejak sebelum pembantaian, mengamati setiap gerak korban. Rumor berkembang. Ada yang mengatakan Andreas Gruber, kepala keluarga, sering bertengkar dengan putrinya Victoria, yang diyakini memiliki anak dari hubungan incest dengannya. Namun semua teori berakhir buntu. Polisi menginterogasi puluhan orang, menyisir desa sekitar, bahkan membongkar makam korban beberapa tahun kemudian demi memeriksa ulang bukti. Tapi siapa yang membantai satu keluarga, lalu tinggal di rumah mereka dengan tenang seperti penghuni tetap? Hingga lebih dari 100 tahun berlalu, kasus Hinterkaifeck tetap menjadi salah satu misteri pembunuhan paling menyeramkan dalam sejarah Eropa. Rumah itu sejak lama diruntuhkan, digantikan oleh lahan kosong. Tapi kisahnya masih dibisikkan dengan takut-takut di desa-desa Bavaria. Konon jika malam terlalu sunyi dan kabut turun ke ladang, bayangan keluarga Gruber masih terlihat berdiri di antara sisa puing peternakan, menanti jawaban yang tak pernah datang. 2. Fred dan Rose West, rumah nomor 25 Cromwell Street, Gloucester, Inggris. Tahun 1994, sebuah penyelidikan kecil tentang seorang gadis remaja yang hilang berubah menjadi penggalian mimpi buruk. Polisi menggali halaman belakang rumah nomor 25 di Cromwell Street dan menemukan tulang manusia, 1 kerangka, lalu 2, 3, dan terus bertambah. Rumah itu milik pasangan Fred dan Rosemary West. Siapa sangka, di balik wajah biasa pasangan itu, tersembunyi sejarah kekejaman yang bahkan detektif senior pun sulit membayangkannya. Fred West adalah pria dengan masa lalu kelam. Ia tumbuh dalam keluarga disfungsional, penuh kekerasan dan pelecehan. Bertemu dengan Rose, yang saat itu masih remaja, jadi awal dari kisah cinta sekaligus horor. Bersama, mereka menjalankan kehidupan ganda. Di siang hari mereka terlihat seperti pasangan biasa, membesarkan anak-anak, menyewa kamar pada penyewa muda. Tapi di balik dinding rumah mereka, gadis-gadis remaja disiksa, diperkosa, dibunuh, lalu dikubur. Korban mereka tak hanya orang asing, salah satunya adalah Heather West, anak kandung mereka sendiri. Setelah Heather menghilang, Fred dan Rose mengatakan kepada semua orang bahwa putrinya kabur karena nakal. Bahkan mereka bercanda kepada anak-anak lain. Berperilakulah baik, atau kamu akan berakhir di bawah teras seperti Heather. Mereka benar-benar serius. Heather ditemukan terkubur di taman belakang. Ketika akhirnya Fred ditangkap, ia tampak seperti pria biasa, tenang, nyaris ramah. Tapi di dalam kepalanya ada hitungan mayat yang bahkan ia sendiri sebut mungkin lebih dari 12. Ia menulis pengakuan dengan tangan sendiri. Tapi sebelum sempat diadili, ia gantung diri di sel penjara pada malam tahun baru 1995. Rose West sebaliknya mengaku tak tahu apa-apa, meski bukti menunjukkan keterlibatannya. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.
Kini rumah 25 Cromwell Street sudah dihancurkan. Tapi kisah pasangan pembunuh ini membekas kuat di ingatan masyarakat Inggris. Bagaimana bisa pasangan yang tertawa di halaman rumah, menyapa tetangga, mengantar anak ke sekolah, ternyata membangun neraka di balik pintu tertutup? Fred dan Rose West bukan hanya pembunuh. Mereka adalah simbol nyata bahwa monster sejati tak selalu bersembunyi di hutan. Kadang mereka memasak sarapan, menyiram taman, dan tinggal di sebelahmu. 3. Jack the Ripper, hantu berdarah dari Whitechapel, London, tahun 1988. Kabut tebal menyelimuti gang-gang sempit di kawasan East End, terutama Whitechapel. Daerah kumuh tempat para pekerja seks, buruh migran, dan orang-orang miskin berjuang bertahan hidup. Tapi di balik dinginnya malam, teror mulai merayap diam-diam. Tubuh perempuan ditemukan tergeletak di jalan, disayat, dimutilasi, beberapa tanpa organ dalam, dan semuanya dengan presisi mengerikan. Pembunuh ini segera dijuluki Peirce sebagai Jack the Ripper. Korban-korbannya adalah perempuan yang hidup di pinggir masyarakat. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Semuanya dibunuh dalam selang waktu 2 bulan. Tubuh mereka ditemukan di jalanan gelap atau di kamar sewaan kumuh. Yang mengerikan adalah bagaimana si pembunuh bukan hanya membunuh, tapi seperti bermain dengan tubuh korban. Organ dalam diambil, wajah dikuliti, bahkan satu korban terakhir ditemukan dengan jantung yang hilang. Media mengamuk. Surat kabar menjadikan kisah Jack the Ripper sebagai sensasi. Teror pun menyebar. Setiap malam penduduk Whitechapel menutup pintu rapat-rapat takut si hantu muncul lagi. Yang lebih mengerikan lagi, pelaku seolah menikmati permainan ini. Ia mengirim surat ke kantor polisi dan koran, menyebut dirinya sendiri Jack the Ripper. Lengkap dengan sindiran tajam dan kadang setitik darah sebagai tanda tangan. Polisi kebingungan, ratusan interogasi dilakukan. Sketsa wajah, pengamanan jalanan, bahkan pemantauan rumah bordil. Tapi tak satu pun membuahkan hasil. Beberapa nama sempat mencuat sebagai tersangka, seorang dokter, bangsawan, bahkan tukang jagal. Tapi tak ada bukti kuat. Hingga hari ini, identitas Jack the Ripper masih jadi misteri terbesar dalam sejarah kriminal dunia. Lebih dari 1 abad berlalu, tapi kisah ini tetap hidup dalam buku, film, teori konspirasi. Jack the Ripper bukan hanya pembunuh berantai, ia adalah legenda gelap yang menunjukkan bagaimana satu orang bisa meneror seluruh kota tanpa pernah tertangkap. Dan betapa cepatnya darah di jalanan bisa menjadi bayangan abadi dalam sejarah. 4. Anders Behring Breivik, teror di Oslo dan Pulau Utoya, Norwegia, 22 Juli 2011. Hari musim panas yang seharusnya damai berubah menjadi mimpi buruk paling kelam dalam sejarah modern negara itu. Pada pukul 15.25 waktu setempat, ledakan besar mengguncang pusat kota Oslo. Sebuah bom mobil diledakkan di depan kantor pemerintahan, menewaskan 8 orang dan menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya. Tapi itu baru permulaan. Beberapa jam kemudian, berita kedua mengguncang. Seseorang bersenjata lengkap muncul di Pulau Utoya, tempat ratusan pemuda dari Partai Buruh sedang mengikuti perkemahan politik tahunan. Dengan mengenakan seragam polisi, ia menipu dan mendekati para peserta. Lalu, tanpa ampun, ia mulai menembaki mereka satu persatu. Anak-anak muda berlari ke hutan, menyelam ke danau, sembunyi di balik batu. Tapi si penembak memburu mereka dengan dingin, menyusuri pulau kecil itu seperti pemburu mengejar mangsanya. Pelaku adalah Anders Behring Breivik, pria berusia 32 tahun yang memiliki pandangan ekstrem kanan dan kebencian mendalam terhadap imigrasi serta liberalisme Eropa. Ia menyusun aksinya selama bertahun-tahun. Dalam manifestonya yang ia sebar secara daring sebelum serangan, Breivik menyatakan bahwa ia sedang menyelamatkan Eropa dari kehancuran budaya. Tapi kenyataannya, ia membantai 77 orang hari itu, mayoritas remaja tak bersenjata. Dunia terdiam. Tak percaya. Norwegia, negeri damai dengan angka kriminal rendah, berubah menjadi medan pembantaian. Penangkapannya berlangsung tanpa perlawanan. Ia ditahan, diadili, dan akhirnya dijatuhi hukuman maksimal dalam sistem hukum Norwegia, 21 tahun penjara, dengan kemungkinan perpanjangan jika dianggap masih berbahaya. Dalam persidangan, ia tidak menunjukkan penyesalan, bahkan sempat melakukan salam fasis di ruang sidang, menegaskan ideologinya. Kasus Breivik menjadi cermin betapa fanatisme ideologis bila dibiarkan tumbuh dalam diam bisa meledak menjadi tragedi mengerikan. Ia bukan bagian dari kelompok bersenjata, bukan tentara. Ia hanya satu orang, dengan tekad jahat dan racun kebencian yang mengakar. Tapi cukup satu orang seperti itu untuk menghancurkan seluruh generasi.
5. Anatoly Onoprienko, The Terminator dari Ukraina. Ukraina, pertengahan tahun 1990-an. Di negara yang baru saja keluar dari bayang-bayang Uni Soviet, ketidakstabilan politik dan ekonomi menciptakan ruang gelap bagi lahirnya kekacauan. Di tengah masa sulit itu, satu nama membuat seluruh negeri diliputi ketakutan. Anatoly Onoprienko. Dijuluki The Terminator, ia adalah salah satu pembunuh berantai paling mematikan dalam sejarah Eropa modern. Antara tahun 1989 hingga 1996. Onoprienko membantai sedikitnya 52 orang. Tapi bukan hanya jumlahnya yang mencengangkan, melainkan cara dan motifnya. Ia tidak membunuh karena marah atau balas dendam. Ia membunuh karena ia bisa. Modusnya kejam dan sistematis. Masuk ke rumah-rumah di desa terpencil, menembak atau membunuh seluruh keluarga tanpa ampun, termasuk anak-anak. Lalu sebelum pergi, ia akan membakar rumah korban untuk menghapus jejak. Tidak ada ampun. Tidak ada belas kasihan. Salah satu serangan terburuknya terjadi di sebuah rumah pedesaan, di mana Onoprienko membunuh pasangan suami istri, 2 anak mereka, dan kemudian 2 saksi mata yang tak sengaja lewat. Dalam pengakuannya, ia berkata bahwa membunuh terasa seperti mendapatkan kekuatan ilahi. Ia merasa seperti alat alam semesta, dikirim untuk membawa pembersihan. Pada akhirnya, ia mengakui bahwa suara-suara dalam pikirannya lah yang memerintahkannya membunuh. Penangkapannya terjadi setelah polisi menemukan senjata api dan barang bukti tersembunyi di rumah seorang kerabat. Saat diinterogasi, Onoprienko mengakui seluruh perbuatannya tanpa rasa bersalah. Ia bahkan merinci dengan tenang bagaimana ia memilih korban dan mengeksekusi mereka. Pengakuannya begitu dingin, seperti membaca resep memasak. Onoprienko dijatuhi hukuman mati pada tahun 1999. Namun karena Ukraina menghentikan eksekusi mati pada 2000, hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Ia meninggal di penjara tahun 2013 karena gagal jantung. Tapi warisan ketakutannya masih hidup, sebagai peringatan betapa tipisnya batas antara manusia dan monster, dan betapa kegelapan bisa tumbuh dalam sunyi, jauh dari sorotan. 6. Joanna Dennehy, wanita pembunuh berantai dari Inggris. Inggris, awal tahun 2010-an. Dunia kriminal Inggris dikejutkan oleh kejahatan yang nyaris tak pernah dikaitkan dengan seorang wanita. Pembunuhan berantai. Joanna Dennehy muncul sebagai sosok yang mematahkan stereotip tersebut. Dengan wajah yang biasa, gaya hidup liar, dan latar belakang masalah psikologis yang kompleks, dia berubah menjadi predator tanpa ampun. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, Joanna membunuh 3 pria dan melukai satu lainnya secara brutal. Korbannya ditemukan dengan luka tusuk yang dalam dan sadis. Motifnya bukan karena balas dendam atau keuntungan materi, melainkan sebuah dorongan gelap yang ia sebut kesenangan dari kekuasaan dan rasa sakit. Polisi menyebutnya sebagai wanita pembunuh berantai pertama di Inggris yang mendapatkan vonis seumur hidup dengan syarat tidak ada kemungkinan pembebasan. Yang membuat kasus ini makin mengerikan adalah bagaimana Dennehy menjalani hidup seperti biasa di sela-sela pembunuhan itu. Berinteraksi dengan tetangga, berkencan, bahkan menghadiri acara sosial. Ia juga sempat melarikan diri bersama 2 pria yang sempat ia lukai, melakukan perjalanan dengan mobil sebelum akhirnya tertangkap di Wales. Dalam persidangan, ia menunjukkan sikap dingin dan tanpa penyesalan, membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana seorang manusia bisa kehilangan empati sedemikian rupa. Joanna Dennehy kini mendekam di penjara dengan pengamanan maksimum. Kasusnya membuka mata banyak pihak tentang betapa kompleksnya psikologi pembunuh dan bahwa kejahatan mengerikan tak mengenal gender. Ceritanya tetap menjadi salah satu bab paling gelap dalam sejarah kriminal modern Inggris. 7. Peter Kürten, The Vampire of Düsseldorf. Jerman, tahun 1929 hingga 1930. Kota yang seharusnya damai tiba-tiba diguncang oleh serangkaian pembunuhan dan serangan yang menakutkan. Pelakunya adalah Peter Kürten, yang kemudian dikenal sebagai The Vampire of Düsseldorf. Julukan ini bukan tanpa alasan. Kürten sering menghisap darah korbannya dan menunjukkan kegilaan yang ekstrem dalam setiap aksinya. Kürten mulai beraksi dengan serangan terhadap hewan peliharaan, lalu berani melangkah ke manusia. Korban-korbannya beragam, pria, wanita, bahkan anak-anak. Ia dikenal dengan brutalitasnya yang sadis, menusuk dan menyayat tubuh korban dengan pisau, serta melukai secara fisik dan psikologis dengan cara yang sangat mengerikan.
Ia juga sempat membakar rumah-rumah untuk mengalihkan perhatian polisi dari jejaknya. Yang lebih mengerikan, Curtin mengaku menikmati sensasi kekuasaan yang dirasakannya saat melakukan kejahatan. Saat ditangkap, ia menunjukkan sikap tenang dan berbicara dengan logis, membuat polisi dan psikolog kebingungan antara apakah ia benar-benar gila atau hanya sangat cerdas dalam menyembunyikan niat jahatnya. Curtin akhirnya ditangkap dan dihukum mati melalui kursi listrik. Namun kisahnya menjadi legenda kelam di Jerman dan dunia kriminal, yang terus menjadi bahan kajian tentang psikopat dan pembunuh berantai. Ia memperlihatkan sisi gelap manusia yang bahkan dalam kematian tak bisa dilupakan. Nah, kisah-kisah ini bukan hanya cerita gelap masa lalu, tapi pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan kegelapan. Semoga kita bisa belajar dari sejarah kelam ini dan terus menjaga kemanusiaan dalam diri kita. See you next time. Bye.